Halo, Pace Bene, masih dengan Kulpa. Saya mau mengajak kita semua yang menonton video ini membahas hubungan antara keluarga dengan media sosial. Ada orang yang mengatakan dengan adanya media sosial hubungan anggota keluarga makin erat. Yang kedua mengatakan dengan adanya media sosial hubungan antar keluarga makin renggang. Oke, kita mau fokus dulu. Ketika saya berbicara tentang keluarga, yang saya maksud adalah ayah, ibu, anak. Itu dia. Kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya jelas itu family. Tetapi untuk keluarga di luar itu misalnya sepupu atau apa itu namanya relatives. Gitu ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia keluarga menjadi berbeda dengan family. Family kita pandang sebagai orang-orang di luar dari keluarga inti ini. Maka istilah yang saya pakai ini dengan menyebut keluarga adalah nuclear family, keluarga inti, ayah, ibu, dan anak-anak di dalamnya. Dengan adanya media sosial, apakah hubungan ayah, ibu, anak semakin erat atau semakin renggang? Ini sebuah pertanyaan. Sebenarnya ada jawaban yang aman untuk itu, ya, bisa merenggangkan, bisa mengeratkan, tergantung kita memakainya. Oke, itu jawaban yang sangat moderat, jawaban-jawaban yang enak didengar dan nyaman begitu ya. Tetapi mari kita berbicara tentang fakta yang ada. Lebih banyak merugikan atau lebih banyak menguntungkan? Yang merugikan adalah membuat renggang, dan yang menguntungkan adalah membuat semakin erat. Oke, saya mau ambil contoh misalnya dengan video call, panggilan video. Dulu ketika saya masuk seminari, paling hebat adalah bahwa orang tua bisa mengirim surat ke seminari. Dan surat itu harus dibuka dulu oleh para pastor supaya bisa saya terima. Ya, jangan-jangan ada isinya uang yang tidak bisa saya pegang, jangan-jangan ada rahasia yang sebenarnya bisa mengganggu panggilan atau yang lain-lain. Maka surat itu dikirim ke seminari dan harus diambil dulu oleh para pastor, dibuka, dilihat isinya apakah cocok untuk diterima, apakah ada sesuatu yang keliru atau tidak. Lalu kemudian ada wartel juga waktu itu, warung telepon. Dan kadang kalau ada uang kantong kita pergi ke wartel untuk bertelepon. Hanya sebatas itu, dan pulang ke rumah hanya 2 kali setahun, kadang sekali setengah tahun. Ada yang 2 kali dalam setengah tahun, 3 kali dalam setahun itu pulang ke rumah untuk berlibur, dan sangat terbatas perjumpaannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan situasi sekarang, dengan adanya jenis telepon yang bisa membuat kita untuk bertatap muka secara langsung, sekarang rasa rindu itu berbeda ya. Dulu kita bisa menabung rindu karena sudah beberapa bulan tidak dapat surat, dan bulan-bulan Desember ini kita akan pulang ke rumah. Oh, itu penantian yang sangat menggembirakan, menegangkan, menyemangati. Tapi situasi berubah ketika akhirnya sekarang dengan video call kita sudah bisa melihat orang tua kapan saja kita mau, begitu ya. Nah, kalau saya rindu kita video callan bisa. Nah, ini dalam konteks yang sangat positif sebenarnya, meskipun dalam yang positif ini ada juga kekurangannya seperti itu tadi. Rasa rindu tidak lagi tertabung, tidak ada lagi energi yang kuat karena terkumpul-kumpul untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai, yang sudah lama tidak kita jumpai. Nah, itu sisi positifnya. Yang negatifnya, kita tidak tahu dengan siapa pasangan kita bervideo call semalam. Kita tidak tahu dengan siapa pasangan kita mengirim pesan singkat semalam. Apalagi kalau HP-nya si ibu memakai password yang tidak diketahui oleh si suami. Lain lagi itu. Ketika si suami memiliki kode-kode rahasia yang tidak diketahui oleh ibu. Ya, bahwa baik ibu juga ayah, termasuk juga anak-anak, ada wilayah privasi masing-masing. Tetapi apakah di wilayah privasi ini ada gangguan pada kebaikan hubungan antara satu dengan yang lain? Gitu ya. Misalnya saya punya privasi, maka saya simpan dokumen-dokumen rahasiaku. Nah, apakah di antara dokumen-dokumen rahasiaku ini, entah teks, entah suara, entah video,
Apakah ada di antara itu yang berpotensi merusak hubungan saya dengan pasanganku? Video dengan perempuan lain, rekaman percakapan dengan perempuan lain atau laki-laki lain, yang dengan gampang kita bisa bertukar informasi dengan media sosial yang sekarang, dan kita tidak tahu password akun Facebooknya suami kita atau istri kita. Itu antara suami dan istri ya, belum lagi dengan anak-anak. Sehingga ada potensi, jangankan dulu isinya, tetapi dengan tidak saling mempercayai passwordnya itu, ada kecenderungan untuk saling mencurigai. Ada potensi untuk itu. Apa yang dia tuliskan di sana? Dan kita mau cek, kita tidak bisa karena ada password atau yang lain. Maka apakah dengan itu hubungan semakin renggang, atau mengandaikan ya yang penting saya percaya, tidak perlu saya lihat, seperti Thomas yang kita tidak seperti Thomas yang kita dengarkan kisahnya pada saat yang sama dengan pembuatan video ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saya tidak melihat apa saja yang dikerjakan oleh suamiku atau istriku di media sosialnya, tapi saya percaya bahwa dia setia padaku. Apakah kita punya kekuatan seperti ini? Oke. Dan ingat, yang kita percaya dalam konteks ini adalah sesama manusia, bukan Allah. Allah tidak mungkin mengkhianati kita. Manusia pasti mungkin mengkhianati kita, karena manusia adalah makhluk bebas yang dia bisa menentukan untuk setia atau tidak setia. Dan kita punya kecenderungan untuk tidak setia dalam banyak hal. Maka saya pikir media sosial ini memang menuntut kita juga untuk bisa saling percaya, meskipun tidak bisa saling melihat. Kecuali saya lihat ada beberapa juga pasangan yang dengan gampang bisa mempercayakan akun media sosialnya kepada pasangannya. Lain hal kalau itu akun untuk bersama ya. Bagaimana kalau ada lagi, katakanlah biasa dipakai itu istilah akun siluman katanya, fake akun gitu, dengan nama samaran, pseudo karakter gitu ya, yang menunjukkan dirinya yang tersembunyi supaya bisa berhubungan dengan orang lain tanpa diketahui oleh pasangan kita. Nah itu juga. Maka di saat yang sama, ada keuntungan untuk mengeratkan hubungan dengan video call ini, tapi juga ada ancaman untuk merenggangkan hubungan itu. Bisa juga kita mungkin saling menanamkan rasa tidak percaya satu dengan yang lain, dan membuat kita semakin merasa sepi, ya boleh dikatakan begitu, karena ternyata dia yang paling dekat padaku, yang di rumah ini, memiliki urusan yang saya tidak bisa urus. Dia punya dunianya sendiri di medianya, begitu ya. Dan seolah-olah di media itu kita bisa merasakan kehangatan dan keintiman. Dan harus dikatakan media sosial, dunia maya tetaplah dunia maya. Dunia nyata adalah apa yang kita lihat, kita rasa, kita temukan langsung. Nah, ketika kita merasa sudah nyaman dengan media sosial kita, barangkali kita menjadi teralienasi, menjadi terasing di rumah sendiri. Saya menemukan juga artikel yang mengatakan bahwa ada juga perasaan sepi yang dialami oleh baik suami atau istri, meskipun mereka berada di rumah sendiri. Ada perasaan sepi, ada perasaan kosong, karena dia tidak mendapatkan afeksi, perhatian, kepedulian dari pasangan yang seyogianya melengkapi kehidupannya di rumah. Padahal kalau dipikir-pikir, rumah adalah tempat yang terutama untuk mendapatkan perasaan seperti itu. Maka persis juga dengan bacaan pertama pada hari ini, dikatakan bahwa baiklah hubungan itu dibangun atas dasar Kristus. Kalau kita kaitkan dengan kehadiran pihak ketiga yang adalah media sosial ini sudah menjadi pihak ketiga, karena di sana muncul orang-orang yang bukan bagian langsung dari keluarga inti ini. Nah, dengan menjadikan Kristus sebagai landasan dari keluarga, menjadi fondasi, maka pihak ketiga ini, media sosial ini, bukan menjadi bumerang, melainkan menjadi pengerat. Karena kita yakin
saya, karena sakramen perkawinan yang telah kuterima, harus menjadi orang yang setia bagi pasanganku, bukan melulu hanya karena dirinya, tetapi juga karena Allah sendiri yang mendasari hubungan kami. Maka kesadaran semacam ini bisa mengingatkan setiap suami atau juga istri untuk setia pada perkawinannya sekalipun ada pihak ketiga di genggamannya. Maka sekali lagi para istri harus menyadari bahwa suaminya sedang berhubungan dengan orang lain lewat media sosialnya, dan demikian juga para suami harus menyadari para istri memiliki dunianya sendiri di media sosialnya. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya dunia nyata ini tidak digerus oleh dunia maya itu, bahwa keluarga sejati adalah suami, istri, dan anak itu. Oke, kita mau fokus di hubungan suami dan istrinya. Tentang relasi dengan anak kita bisa bahas di kesempatan lain, di video lain. Mudah-mudahan ada guna video ini, sekurang-kurangnya untuk sharing bersama, untuk merefresh kembali spiritualitas perkawinan yang sudah didalami, karena itu adalah ruang bagi setiap orang untuk melayani, untuk menjadi pelayan, sebagaimana sakramen perkawinan termasuk dalam sakramen pelayanan. Pace e bene.